Jadi kesan pertama kali Mbak Monik memang Syekh ini adalah orang yang cukup visioner gitu ya, sesuai dengan pidatonya Mbak Monik. Saya sih melihatnya dari penampakan di visi misinya ya di kampus ya, itu sih yang saya lihat. Bahwa mereka tuh kayaknya berusaha untuk mengubah pendidikan di Indonesia, transformasi pendidikan. Khususnya ada penekanan, penekanan di untuk budaya toleransi dan perdamaian. Dan itu kan ditulis di kampus, ada tahunnya tahun 1999. Artinya sejak tahun 1999, iya. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, harusnya kan kita melihatnya begitu. Dan yang menurut saya juga menjadi sesuatu yang positif adalah mereka emang betul-betul bukan hanya si Syekh Panjinya saja yang kayak berusaha untuk senang sesuatu yang berbau Yahudi ya, tapi kayak orang-orang yang lainnya juga antusias juga gitu loh. Karena ada yang WA ke saya, dia bilang, saya senang sekali akhirnya bisa ketemu dengan aktivis kayak Mbak Monik sehingga saya bisa nanya-nanya langsung. Responnya kayak gitu, saya senang sekali bisa nanya kenapa sih Mbak Monik tertarik sama Israel, kayak gitu loh. Jadi mereka tertarik untuk diskusi. Iya, malah mereka kayak ya saya justru malah oke, malah saya ladenin gitu ya. Nah itu menurut saya sesuatu yang dalam hal ini, selama ini kan saya kan dapetnya orangnya yang banyak banget yang mengecam saya. Nah kali ini banyak banget justru yang mengapresiasi. Dan iya, dan itu datangnya dari Al Zaitun. Yang mengecam, yang dibilang Mbak Monik ini? Mengecam tuh dalam arti gini, sejak saya tampil sebagai orang yang mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, kan banyak banget yang mengecam. Mbak Monik, saya juga mau ini dong minta pandangannya Mbak Monik mengenai sejumlah kasus yang saat ini sedang dalam proses hukum berkaitan dengan Panji Gumilang, ada penodaan dan penistaan agama, kemudian juga yang terbaru kemarin laporan mengenai dana ini dikaitkan dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini seperti apa? Mungkin nggak sih seorang Panji Gumilang ini di mata Mbak Monik melakukan hal-hal yang sudah dituduhkan? Kalau soal penistaan agama itu ranah dari para ahli ya, alim ulamanya umat Islam. Saya nggak bisa masuk ke situ. Tapi yang saya lihat, orang yang berhak untuk menilai terjadi penistaan agama, kalau saya jadi orang tua murid adalah orang tua murid. Karena anak-anaknya kan dititipin di sana untuk menjadi dibina sebagai santri. Mereka yang harusnya bersuara. Seharusnya mereka yang protes, seharusnya mereka yang akan menuntut kalau memang ada penistaan agama gitu ya. Karena ya anak saya jadi nggak bener nih Islamnya gitu ya. Nah sementara kan setiap tahun 1.300 sampai 1.500 anak yang masuk ke sana dan pasti juga alumninya juga ada dong gitu loh. Tapi kan sejauh ini nggak pernah ada. Alumni tapi kemarin sempat bersuara Mbak Monik. Iya, tapi kan 1-2 aja, nggak banyak gitu loh dibandingin dengan ribuan orang yang sudah lulus. Jadi saya sih sebelum ada proses hukum, keputusan pengadilan yang ingkrah, kita nggak mau, jangan juga kita menggiring opini. Saya nggak mau menggiring opini dan menjatuhkan seseorang sebelum ada putusan pengadilan ya gitu. Nah itu untuk penodaan agama ya. Kalau untuk penyalahgunaan uang, setahu saya setiap santri masuk ke sana tuh katanya bayarnya $3.000. Nah bayangin aja kalau 1.300 sampai 1.500 anak masuk ke sana, uangnya berapa? Banyak sekali kan? Nah itu 3.000 itu untuk 6 tahun. Dan santri menerima makan 3 kali sehari, snack 3 kali sehari. Kita bisa berhitung gaji guru berapa, makanan berapa, biaya listrik berapa dan sebagainya. Artinya kalau memang ternyata mereka ada penyalahgunaan uang, yang harus protes siapa? Negara nggak bisa, karena apa? Itu bukan duit negara. Bener nggak? Perusahaan mana yang berinvestasi di situ? Nggak ada kan? Itu kan duit dari orang tua. Lagi-lagi kalau mau orang tua yang akan harusnya memprotes karena menyalahgunakan duit pendidikan gitu kan. Sama kalau mau dana bos, sama juga sih saya bilang dana bos. Kita bisa lah kita lihat berapa banyak sih kasus korupsi di Indonesia penggunaan dana bos. Kalau mau adil semua dong berarti
diperiksa ya, jangan satu sisi saja. Dan itu pun juga kalau memang dia bersalah, silakan dia harus menjalani hukumannya. Karena memang kita semua setara di hadapan hukum, dan itulah gunanya pengadilan, supaya semua orang mendapatkan keadilan yang sama. Tetapi jangan sampai banyak 1-2 orang yang ngomong, 1-2 orang yang bilang ada kasus tanpa kita bisa membuktikan bahwa benar atau tidak ada kasusnya gitu. Jadi kita tunggu aja pengadilan akan kemana. Oke. Gitu sih. Makasih banyak ya. Iya, Mbak Monik. sama-sama.